Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Nah, teman-teman, sahabat Naiko Hidroponik, baru nongol di depan kamera ini. Dan hari ini saya akan coba bahas satu pertanyaan dari teman-teman para subscriber saya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mungkin mau memperlihatkan dulu. Teman-teman, ini Rockwell yang kami persiapkan untuk penanaman tahap berikut. Kemudian ini nutrisinya ya, jadi nutrisi yang sudah kami siapkan untuk proses tanam berikut ya. Jadi di sini nutrisi kami pakai AB Mix ya, AB Mix Surabaya. Jadi teman-teman kalau mau order bisa nanti hubungi saya di nomor HP, nanti saya akan bantu untuk order buat teman-teman. Pada video kali ini saya coba ingin sharing kepada teman-teman ya, sahabat Naiko Hidroponik. Jangan memasarkan produk Anda pada mall atau supermarket jika Anda belum memenuhi syarat-syarat ini. Jadi di video ini saya coba akan bahas, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman para subscriber saya yang menanyakan soal bagaimana Bang memasarkan produk di mall atau supermarket. Dan di video ini saya akan kasih jawaban buat teman-teman dari pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber saya. Dan nanti video berikut saya akan coba bahas bagaimana cara untuk kita menawarkan produk atau sayur kita ke supermarket atau mall yang ingin kita pasarkan sayur kita. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah mensubscribe channel kami dan sudah mencapai 20.000 subscribe, dan terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman para pecinta atau yang lagi menggeluti dunia berkebun secara hidroponik. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini agar selalu mendukung kami untuk kami selalu mengupdate video-video terbaru kami. Dan beberapa bulan ini memang kami agak telat mengupdate karena tadi kesibukan kami mulai proses menanam kembali tanaman. Oke, begini teman-teman, untuk memasarkan produk di supermarket itu jelas kita harus mempertimbangkan banyak faktor ya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan itu adalah salah satunya kualitas daripada sayur kita ya. Jadi saya tidak ragu lagi dengan kualitas dari sayuran hidroponik, karena untuk sayuran hidroponik itu memang kualitasnya sudah, kalau saya lihat teman-teman pasti bergelut dalam dunia hidroponik, sudah mengetahui dan proses bagaimana merawat tanaman kita itu sehingga kualitas sayur kita itu menjadi bagus ya. Nanti saya banyak sharing dan saya banyak share soal hal itu, bagaimana memelihara tanaman kita agar bisa tumbuh dengan baik dan apa saja yang harus kita lakukan ya. Nah, di video ini saya akan fokus bahas, judulnya saya akan kasih, jangan pasarkan produk kita ke mall atau supermarket kalau Anda belum bisa memenuhi ini. Jadi gini teman-teman, untuk kita memasarkan produk di mall atau supermarket ya, atau toko-toko besar, perlu Anda persiapkan dulu ya. Persiapkan dari kuantitas. Jadi kuantitas ini penting, atau jumlah. Jadi kalau teman-teman misalnya belum bisa memenuhi stok atau permintaan daripada supermarket, nah sebaiknya jangan dulu dipasarkan di supermarket. Kenapa? Karena permintaan supermarket itu sangat besar sekali untuk kebutuhan sayur. Jadi saran saya, sebaiknya ada solusi yang bisa teman-teman lakukan. Kalau misalnya tanaman atau lubang tanam teman-teman itu baru 5-8 ribu, itu sebenarnya untuk pemasaran di supermarket itu belum memenuhi. Jadi karena jumlah stok biasanya untuk pasaran supermarket itu sangat besar sekali ya teman-teman. Kalau lubangnya hanya baru 5.000, kemudian 5-8 ribu, itu sebenarnya belum memenuhi pasar daripada supermarket. Supermarket itu permintaan sangat banyak sekali. Seperti contoh di kami itu, kami sudah memiliki sekitar 8.000 lubang tanam ya.
Namun permintaan supermarket itu sangat besar sehingga kami belum bisa memenuhi itu. Akhirnya stok kami permintaan dari supermarket itu tidak bisa kami penuhi 100%. Jadi pada akhirnya kami banyak bolong-bolong ya, artinya untuk masuk ke sana itu kadang seminggu masuk, kadang seminggu berikut lagi tidak bisa memenuhi permintaan pasar ya, karena stoknya habis gitu. Hal yang harus teman-teman lakukan jika ingin memasukkan produk teman-teman di supermarket ya, untuk skala supermarket itu adalah persiapkan dulu kuantitas. Jadi persiapan dulu kuantitas, jumlah stok yang harus teman-teman persiapkan. Ya untuk standar yang kita butuhkan itu sekitar 10.000 ya. Kalau 10.000 itu 10.000 lubang itu sudah bisa lah untuk memenuhi permintaan daripada supermarket. Misalnya kita mungkin seminggu sekali kita bisa masukkan, atau kalau 10.000 itu untuk pasaran supermarket itu sudah bisa hampir setiap hari. Walaupun kemasannya itu masih sekitar 50 sampai 20 kemasan per hari ya, seperti itu. Dan bisa kita continue, artinya kita menanam itu secara continue sehingga tanaman kita itu tidak putus. Jadi kalau stoknya ini sudah panen, kita masukkan lagi tanaman yang baru untuk kita tanam lagi. Jadi berkelanjutan ya teman-teman, berkelanjutan. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi soal kualitas, saya tidak ragu lagi dengan produk dari hidroponik ya. Sayuran hidroponik itu sudah pasti kualitas itu sangat bagus sekali ya. Kemudian di sini gini teman-teman, solusinya untuk Anda yang teman-teman yang baru menggeluti tanaman hidroponik yang baru ya, yang mungkin baru 1.000-2.000 lubang, sebaiknya jangan memasarkan produk Anda di supermarket, tetapi Anda bisa memasarkan produk Anda di kios-kios. Jadi sekarang tuh sudah banyak kios-kios sayur yang ada di, ya saya kira sudah menyebar di kota-kota di Indonesia ya. Nah kios-kios sayur ini bisa kita masukkan stok sayur kita ke mereka, karena saya pun sampai hari ini ada salah satu kios sayur itu pengunjungnya banyak, saya masukkan sayur saya di situ. Jadi saya bahkan lebih banyak larinya ke situ, ke kios sayur, karena permintaan di kios sayur itu sangat banyak sekali gitu. Dan pengunjungnya itu luar biasa. Jadi teman-teman bisa lakukan evaluasi, misalnya teman-teman berkunjung ke 1-2 kios, kemudian lihat, oh ini ternyata pengunjungnya banyak, fokus saja ke kios yang satu itu. Saya yakin ketika Anda fokus di situ, pemasaran Anda itu pasti akan bagus. Karena biasanya orang kalau ke mall itu umumnya mereka jalan-jalan ya, istilahnya refreshing. Kalau ke kios sayur pastinya akan membeli sayur. Jadi tujuan utama mereka itu membeli sayur. Tapi kalau ke mall belum tentu membeli sayur gitu. Ke supermarket atau ke mall itu kadang ya untuk gaya-gayaan dan ibaratnya ya untuk action lah begitu. Tapi kalau mereka ke kios sayur sudah pasti akan membeli sayur ya. Ya tujuannya untuk berbelanja gitu kalau ke kios. Potensi kios sayur itu jangan diabaikan, besar sekali. Jadi tugas Anda sebagai untuk mempelajari stok Anda dulu tawarkan dulu ke kios-kios sayur yang ada di jalan-jalan itu. Anda tawarkan, kalau misalnya Anda bisa penuhi satu kios, Anda tambah lagi ke kios yang satu. Jadi bisa diperbanyak kiosnya yang untuk kita masukkan sayurnya. Jadi jangan satu kios saja, tapi ada beberapa kios yang kita bisa tawarkan. Karena dengan cara itu Anda bisa mengevaluasi kemampuan dari produksi Anda. Ini berhidroponik itu bagaimana kemampuan kita untuk memproduksi. Jadi kalau Anda sudah lakukan mungkin kurang lebih 2-3 bulan, itu baru Anda mengetahui bahwa kemampuan saya untuk produksi ini sebanyak ini. Karena pasti ada gagalnya juga ya teman-teman. Jadi 3 bulan itu sebagai evaluasi untuk Anda masukkan sayur Anda utamakan di kios-kios sayur dulu seperti itu. Setelah itu mungkin setelah Anda pelajari 5-6 bulan kemudian baru Anda ingin mungkin mau lebih memperlebar lagi pangsa pasarnya Anda, misalnya masuk ke mall, baru Anda bisa mengajukan permohonan untuk misalnya memasarkan sayur Anda ke mall-mall gitu. Kemudian yang satu yang penting ini, pada saat Anda memasarkan produk sayur Anda, usahakan harus memiliki label. Jadi label sayur ini
Itu sangat penting sekali untuk kita memperkenalkan brand kita ya. Menjual sayur itu kita harus buat labelnya juga menarik. Karena dengan label itu kita juga selain memasarkan sayurnya, kita juga mempromosikan brand kita ya. Sehingga kalau brand kita sudah terkenal, kita mau kasih masuk dimanapun, ya pasti orang akan cari sayur kita. Saya seperti contoh di kios itu, kalau misalnya sayur selada saya masih ada, orang kan beli sayur saya. Tapi kalau misalnya tidak ada, mereka pun tanya dulu, ini mas sayur Naiko hidroponik ada ya? Kalau mereka jawab, oh beberapa hari ini sementara ini belum masuk, baru mereka membeli sayur orang lain gitu. Karena apa? Yang kita perkenalkan itu brand ya, brand daripada produk kita. Jadi usahakan pakai brand ya. Buatlah label untuk kemudian Anda tempel di kemasan sayur Anda. Jadi itu teman-teman caranya bagaimana kita memasarkan sayur kita di beberapa tempat. Oke baik teman-teman, saya kira cukup sekian video dari saya. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam hijau, salam pertanian.